fakta yang tersembunyi di belakang konsili Nikea yang kontroversial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai fakta tersembunyi di balik konsili Nikea yang kontroversial. Konsili ini diselenggarakan untuk menuntaskan menghadapi ajaran Arius. Arius adalah seorang imam, seorang pastor atau pendeta dari Alexandria yang mengajarkan bahwa kana waktun lam yakun fihi, ada waktu di mana dia, artinya Yesus sebagai firman Allah, pernah tidak ada. Gereja gundah menghadapi ajaran ini karena apa? Karena jelas ajaran ini sepintas saja bertentangan dengan kitab suci yang menegaskan bahwa firman Allah atau kalimatullah itu sesungguhnya adalah Allah. Dalam praeksistensi firman Tuhan atau logos ilahi itu tentu adalah Allah sendiri. Maka kalau ada waktu di mana firman pernah tidak ada, berarti ada waktu tertentu Allah ada tanpa firman-Nya. Maka gereja tentu akan merumuskan bahwa firman dan Allah itu sama-sama kekal. Berbeda dengan apa yang diopinikan publik selama ini, khususnya publik modern, bahwa seolah-olah konsili Nikea itu muncul tiba-tiba atas desakan kekuasaan atau tangan besi kaisar yang memaksakan bahwa Yesus harus menjadi Tuhan. Bahkan ada yang mengejek bahwa Yesus baru dilantik dari Tuhan di konsili Nikea. Dan macam-macam opini liar seperti itu karena memang tidak didasarkan atas bukti-bukti sejarah primer, sekedar opini liar. Jadi dibutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk menghadapi kontroversi kaum Arian ini. Pertama-tama tahun 318, Patriark Alexander dari gereja Alexandria mengundang satu sidang sinode lokal. Kalau konsili itu lebih besar. Dalam sidang sinode lokal ini dirancang sebuah regula fide, draft pengakuan iman, bahwa putra Allah atau firman Allah itu diturunkan bukan dari ketiadaan. Jadi Yesus itu diakui sebagai firman Allah yang kekal. Tetapi Arius menolak. Konsekuensinya karena ini adalah gereja yang universal tentu saja, maka dia harus mendapat sanksi, yaitu diekskomunikasi. Diberi kesempatan apabila dia mengubah pendapatnya atau bertobat. Tetapi Arius melakukan keonaran, kegaduan di kalangan rakyat, sehingga pada tahun 318 dia terpaksa harus meninggalkan Mesir. Dia menuju ke Kaisaria, dan dalam pendekatannya dia selalu melakukan tebar pesona, memposisikan dirinya sebagai seorang yang tertindas hanya gara-gara dia mengatakan bahwa Allah itu esa, bahwa Bapa itu satu-satunya Allah yang esa, dan Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Sebetulnya tanpa lebih dalam memahami, karena Arius memahami Kristus itu seperti pemahaman filsafat Yunani, di mana dalam filsafat Helenisme itu adalah pandangan emanasi, bahwa segala sesuatu itu mengalir dari Tuhan, mengalir dari esensi awal yang disebut theos. Maka pengaliran yang pertama atau bahasa Jawanya deleweran yang pertama, itu tentu lebih rendah daripada yang mendelewerkannya atau yang mengalirkannya. Begitu juga emanasi kedua, begitu juga emanasi ketiga. Semakin jauh maka dia semakin rendah daripada emanasi sebelumnya dan sumbernya Tuhan tadi. Inilah sebabnya kenapa Arius gagal memahami keesaan Allah. Yang disangkanya esa itu sebetulnya bukan Allah yang esa. Itu sebetulnya pandangan Tuhan Yunani, Tuhan filsafat Yunani, khususnya Helenisme. Nah, saudara-saudara, tahun 320 kemudian dia berhasil meyakinkan uskup-uskup Bitinia untuk mengakui pandangannya.
322 dia meyakinkan para pemimpin gereja di Kaisarea atas dukungan sejarawan Eusebius dari Kaisarea yang terpikat dengan ajaran Arius, karena dia menyangka bahwa apa yang diajarkan Arius seperti yang diajarkan pengakuan iman lokal di gerejanya di Kaisarea. Itu yang terjadi prakonsili Nikea. Untuk menghadapi itu, maka sikap Konstantin kadang-kadang berubah-ubah. Tatkala meletusnya kontroversi antara Arius dengan patriarknya, itu Patriark Alexander, dia rencananya dari Makedonia dia akan meneruskan perjalanannya ke benua timur, yaitu ke Alexandria, tetapi dia membatalkan rencananya setelah dia menempuh separuh perjalanan karena mendengar berita yang tidak mungkin mestinya harus kudengar di telingaku. Artinya dia merendahkan pembahasan teologis. Seorang kaisar yang hanya menekankan bahwa semua harus aman dengan pendekatan security-nya. Itu yang sikapnya Konstantinus. Jadi Konstantin Agung bukan orang yang digambarkan seperti dalam film Da Vinci Code, seolah-olah memaksakan dengan tangan besi bahwa Yesus harus jadi Tuhan. Dengan demikian pemujaan kepada dewa-dewa pagan masih diteruskan dengan baju Kristen. Itu sama sekali jauh dari kebenaran. Tahun 325 awal diadakan prakonsili di kota Antioquia. Jadi seperti kongres saja perlu ada prakongres. Jadi artinya bukan serta-merta langsung muncul konsili Nikea. Sama pada saat terjadinya konflik ini di Alexandria diadakan sidang lokal, maka di dalam prakonsili di Antioquia itu disiapkan juga sebuah draft pengakuan iman atau regula fide atau kanun al-iman, yang intinya adalah bahwa Yesus Kristus tidak dilahirkan dari tiada, ex nihilo, dari ketiadaan, tetapi dia berasal dari substansi Allah, sang wujud yang disebut Bapa. Nah, dalam konsili ini ada 3 orang yang menolak dalam prakonsili ini. Yang pertama adalah Narsisus dari Neronias, yang kedua Theodorus, dan yang ketiga tentu saja adalah Eusebius dari Kaisarea. Maka waktu itu gempar. Karena apa? Karena seorang sejarawan kaliber dunia ternyata dia mendukung ajaran Arius. Tetapi prakonsili ini masih merekomendasikan bagi mereka yang menolak regula fide yang disepakati pada prakonsili itu masih diberi kesempatan untuk mempertahankan pendapatnya melalui dengar pendapat, melalui diskusi teologis pada konsili besar oikumenis yang akan diadakan di kota Ankara. Undangan sudah disebar, beberapa pelosok sudah menerima undangan itu, tapi tiba-tiba Konstantin Agung berubah pendapat lagi. Karena mungkin dia mendapatkan masukan dari tempat lain bahwa Uskup Ankara yang bernama Marcellus itu terkenal anti-Arian. Dia kepingin tempat yang lebih netral. Akhirnya dari Ankara dipindahkan ke kota Nikea yang tidak lain adalah tempat istana musim panas dari kaisar itu sendiri. Nah, kita perhatikan bahwa di sini Konstantin masih berusaha untuk menerima kaum Arian, tidak terlalu dipojokkan oleh gereja-gereja yang lain. Ini artinya bahwa gambaran bahwa Konstantin memaksakan ketuhanan Yesus, sekali lagi itu tidak bisa dibenarkan. Lalu konsili ini dihadiri oleh 318 peserta. Ingat, ini gereja belum mengalami skisma atau perpecahan. Setelah berhari-hari, kemudian konsili itu menghasilkan sebuah konsep pengakuan iman, yang intinya bahwa Allah itu esa, yaitu Bapa, pencipta segala sesuatu, baik kelihatan maupun tidak kelihatan, dan percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan dari Sang Bapa dan berasal dari substansi Bapa.
Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan dan tidak diciptakan. Dan seterusnya, lalu aku percaya kepada Roh Kudus. Baru kemudian di dalam akhir dari pengakuan yang draftnya dirumuskan oleh pengakuan Nikea itu, kemudian dirumuskan anatema. Jadi keyakinan seperti apa yang dinyatakan salah oleh gereja. Dan ini bisa dibaca di hampir semua buku-buku sejarah ya. Antara lain ini adalah mengenai laporan 7 konsili. Ya, 7 konsili ekumenis menurut pandangan gereja Kalsedonian yang terbitkan oleh Hendrickson Publisher, dan ini adalah penerbit Protestan. Lalu kita juga bisa melihat bahwa ini adalah laporan dari konsili-konsili ekumenis, termasuk pasal-pasal yang ditetapkan di konsili Nikea. Ini diterbitkan oleh Holy Cross Theological Seminary dari gereja ortodok. Ya, artinya bahwa semua gereja sebelum perpecahan mengakui ini, baik itu Protestan, ya, Katolik atau gereja ortodoks, semua sepakat tentang ini. Kemudian setelah diungkapkan bahwa aku percaya kepada Roh Kudus, ini saya membaca dari teks sejarah gereja ya, juz kedua ya, Tarik Al-Kanisah juz As-Sani, tentang Majami' Al-Maskuniyatul Awal ya, wa Gajawat Al-Kubra. Ini diterjemahkan oleh Abuna Maurice Yukarin, diterbitkan di Mesir ya pada tahun 1967, kemudian pada halaman 15. Ini bunyi tentang anatemanya seperti ini. Innalladzina yakuluna kana waktun lam yakun fihi. Dan kepada mereka yang mengatakan ada waktu di mana dia pernah tidak ada. Dia di sini adalah firman Allah, pernah tidak ada. Wa qabla ayyullada lam yakun. Dan sebelum dia dilahirkan dia tidak ada. Wa qad kulika min al-adam. Wa qad kulika min adam. Dan sebelum dia diciptakan atau dia diciptakan dari Adam, ketidakadaan, ex nihilo ya. Au yujahiruna bi anna ibnillahi huwa min datil ukra. Dan mereka yang mengatakan bahwa sesungguhnya putra Allah adalah memiliki zat ukra, memiliki substansi lain. Au min jauhar akar, atau memiliki hakikat yang lain. Au innahu makhluk, atau dia adalah seorang makhluk. Au qabila lil takir, dia mengalami gaya perubahan, wal fasad, dan kerusakan. Jadi firman Allah itu bisa mengalami takyir, perubahan atau kerusakan. Padahal ini bicara tentang substansi ilahi bersama dengan firman-Nya dan tekanannya pada firman-Nya. Maka kemudian dirumuskan di akhir itu adalah wa innal kanisah katolikiyah wa rasuliyah tahrimuhum. Maka gereja yang Katolik, yang yang universal dan yang rasuli mentahrim atau menganatema mereka. Jadi ini intinya konsili Nikea. Kemudian apa yang terjadi? Ini kata yang menarik yang perlu kita dengarkan, bahwa Eusebius dari Kaisaria mengubah pendapatnya karena dia merasa pada saat Arius berada di Kaisaria, dia selalu mengatakan bahwa saya tidak jauh berbeda dengan Patriark Alexander. Yang saya lakukan, saya hanya menekankan bahwa putra Allah itu lebih rendah dari Bapa, dan bahwa putra Allah itu merupakan yang pertama-tama dari yang sulung dari segala yang diciptakan Allah. Nah, kalau itu yang disampaikan kepada Eusebius, tentu
Itu hal yang sama yang diyakini oleh gereja, karena memang Yesus disebut sebagai yang sulung dari segala yang diciptakan. Bukan berarti dia adalah bagian dari ciptaan, karena kata Bechor dalam bahasa Ibrani itu menunjukkan kesulungan tidak hanya dalam pengertian yang lahir pertama kali. Hak kesulungan dalam budaya Ibrani bisa berarti khususnya adalah memiliki kedudukan yang lebih. Ya, hak sulung misalnya dia menjadi pemimpin mesbah keluarga, berhak menerima berkat orang tuanya, dan memiliki kehormatan daripada yang lain. Makanya ada ungkapan Yakub berebut hak kesulungan dengan Esau. Tentu tidak bisa ditafsirkan dalam makna budaya di luar Israel. Itu yang dipahami gereja. Kalau Yesus dikatakan itu lebih rendah dari sang Bapa, memang di dalam wujud inkarnasinya sebagai manusia, Yesus mengatakan Bapa itu lebih besar daripada aku. Nah, seperti ini rupanya yang dilakukan oleh Arius untuk menggalang dukungan terhadap pandangan-pandangannya. Tetapi setelah Eusebius menyadari, kemudian pada konsili itu Eusebius mengemukakan pendapatnya yang dipresentasikan di konsili. Dan ini ada dalam catatan ya yang bicara tentang konsili Nikea tahun 325, di mana Eusebius mengatakan begini rumusannya, kira-kira kalau saya terjemahkan. Dan kami percaya kepada satu-satunya Allah yang sejati, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Allah, Allah dari Allah, terang dari terang, hidup dari hidup, dan anak yang tunggal yang pertama, yang sulung dari segala yang diciptakan Allah. Tetapi kesulungan ini tidak dipahami sebagai makhluk, karena Eusebius mengatakan dan dilahirkan dari sang Bapa sebelum segala abad, bahkan olehnya segala sesuatu telah diciptakan, dan kemudian menjadi manusia demi keselamatan kita, telah turun dari surga seperti pengakuan iman Nikea pada umumnya. Kemudian yang terakhir dia juga mengatakan kami percaya kepada Roh Kudus. Kami percaya bahwa tiap-tiap dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbeda. Makanya jelas sekali ini dalam liturgi gereja dipertahankan sampai sekarang. Wahidu huwa Abul Kudus, wahidu huwa Ibnul Kudus, wahidu huwa Rohul Kudus. Jelas ini ada dalam liturgi. Satu Bapa yang kudus, satu Putra yang kudus, satu Roh yang kudus, dan ketiganya adalah Esa. Dan di akhirnya Eusebius mengatakan sebagaimana yang dikatakan dalam Injil, seperti yang Kristus katakan, pergilah ajarlah semua bangsa menjadi muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, apa yang terjadi? Kemudian konsili Nikea menganatema Arius dan membakar satu bukunya, yaitu yang berjudul Thalia. Dan kemudian Arius dibuang. Konsekuensinya di anatema itu adalah dia harus diasingkan. Tetapi saudara-saudara, rupanya konsili ini belum meredakan perdebatan teologis, karena pengikut-pengikut Arius, khususnya Eusebius dari Nikomadea, ini berbeda dengan Eusebius dari Kaisarea. Ini orang yang cukup disegani di gereja-gereja berbahasa Yunani. Dia tetap memperjuangkan, membuktikan bahwa ajaran Arius itu benar. Kesempatan ada ketika Uskup Hosius yang sebelumnya melakukan investigasi sejak kasus ini meledak tahun 318 sudah pulang ke Spanyol. Dan yang terjadi, Eusebius dari Nikomadea terus-menerus mendekati sang kaisar sampai meyakinkan bahwa sebenarnya kami ini tidak bermasalah dengan rumusan Nikea. Meskipun dia mungkin akan menafsirkan kata sehakikat dengan Bapa, ya, ungkapan itu mungkin ditafsirkan untuk kepentingan kaum Arian. Sebagaimana mereka juga mencoba bersifat moderat untuk meyakinkan Eusebius dari Kaisarea. Sampai kemudian Eusebius dari Kaisarea sadar dan kembali ke pangkuan gereja. Tahun 335 setelah Hosius tadi pulang, Eusebius dari Nikomadea berhasil meyakinkan kaisar bahwa Eusebius dari Nikomadea
memfitnah Athanasius dari Alexandria. Katanya bahwa Athanasius dari Alexandria berusaha untuk mencegah pasokan gandum ke ibu kota kekaisaran untuk menghalang-halangi konsili yang akan diadakan di kota Tirus atas dukungan kaum Aryan. Dan kaisar benar-benar murka, dan kemudian Eusebius harus mempertanggungjawabkan kenapa dia harus melakukan boikot gandum itu. Tentu saja Athanasius menolak. Dia mengatakan, kaisar, Allah akan menjadi saksi apakah aku atau kamu yang benar. Tetapi toh tangan besi kaisar tidak bisa dihindari. Tindakan itu akhirnya Athanasius dari Iskandaria harus mengalami pengasingan. Sementara Arius dipersiapkan dengan sambutan yang besar-besaran yang akan diadakan di Basilika Gereja Konstantinopel. Dia sudah sadar bahwa Athanasius tidak akan mau mengembalikan jabatan keimamatan Arius. Untuk itu, dia mengeluarkan surat perintah agar Patriark Konstantinopel yang bernama Alexander harus mengesahkan kembali jabatan Arius. Menurut catatan sejarah gereja, dalam hal ini Makarios yang mengatakan, Makarios itu adalah seorang wakil dari gereja Alexandria ketika Athanasius dibuang. Dia melakukan tugas-tugas sebagai mewakili Athanasius dalam mengelola gereja Alexandria yang sekarang disebut gereja Ortodok Koptik. Kemudian yang terjadi, Patriark Konstantinopel dia masuk ke ruang doanya, dia berdoa minta keadilan kepada Tuhan. Dan ketika itu para pendukung Arius sudah tiba di gereja, di pintu gereja itu ditutup atau gerbangnya dikunci, ditinggal berdoa sampai esok harinya, yaitu hari Minggu pada saat mau kudas atau liturgi suci. Pintu gerbang masih tertutup. Di sanalah sebetulnya Arius menggunakan kesempatan itu untuk berapi-api berbicara kepada publik bahwa ajaran dia benar dan Kristus itu hanyalah seorang ciptaan. Tiba-tiba satu peristiwa yang ajaib terjadi. Demikian tulis Athanasius, bahwa tiba-tiba dia harus pergi ke sebuah toilet di dekatnya tempat yang disebut Konstantin Forum. Nah, di sana kemudian tidak keluar-keluar sampai kemudian didapati bahwa Arius mati di kamar mandi. Sejak saat itu maka Arianisme tidak lagi berkembang. Arianisme mati karena pemimpin besarnya mati di kamar mandi. Apakah Athanasius bersuka atas kematian Arius? Dia justru terharu, tetapi dia mengatakan bahwa Tuhan sudah menjawab doa dari Patriark Alexander. Jadi itu yang terjadi sebenarnya pada Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Lalu fakta tersembunyi apa yang ada di balik Konsili Nikea? Saya katakan ada. Fakta tersembunyi itu adalah kematian Arius di kamar mandi. Dan itu jarang dibahas, bahkan sangat asing di khotbah-khotbah di Indonesia, tidak pernah dibahas. Orang Indonesia kalau belajar sejarah gereja itu tidak hanya sambil lalu tapi sambil lari. Karena apa? Sejarah gereja ini sudah berlangsung hampir 21 abad. Tetapi abad pertama dari zaman Rasul, muridnya Rasul, murid dari muridnya Rasul, itu hanya dilewati sampai abad 16. Konflik Katolik Protestan itu diberikan porsi yang mendominasi. Akibatnya kita ini tidak lagi mengenal akar sejarah kita, lebih-lebih akar apostolik ajaran gereja. Catat, fakta yang tersembunyi di belakang Konsili Nikea yang kontroversial, matinya Arius di kamar mandi. Semoga pelajaran sejarah ini bisa melengkapi kita, mencerahkan kita untuk hati-hati di dalam menentukan sikap kita. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem, Beshem Hamashiach.